Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Dewi dengan NIM 200-275. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi pada manusia. Pengertian anatomi dan fisiologi. Anatomi dalam bahasa Latin, ana yang berarti bagian atau memisahkan, tomi yang berarti irisan atau potong. Anatomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bentuk dan susunan tubuh secara keseluruhan maupun bagian-bagian, serta hubungan alat tubuh satu dengan yang lain. Sedangkan fisiologi dalam bahasa Latin, physis yang berarti alam atau cara kerja, logos yang berarti ilmu pengetahuan. Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang fungsi tiap jaringan tubuh atau bagian dari alat-alat tubuh. Struktur tubuh manusia. Yang pertama ada atom, yang kedua molekul. Molekul terbuat dari atom, unit terkecil dari unsur kimia. Molekul dapat ditemukan di semua hal termasuk makhluk hidup dan makhluk yang sudah mati. Molekul bahan kimia dasar penyusun kehidupan. Molekul akan mengalami kondensasi sehingga membentuk asam amino, substansi kehidupan yang akan membentuk menjadi sel. Contoh dari molekul adalah asam nukleat berupa RNA dan DNA. Yang ketiga ada organel. Organel adalah struktur seluler yang memiliki satu atau lebih tugas spesifik untuk dilakukan di dalam sel. Seperti halnya organ di dalam tubuh. Di antara organel sel yang lebih penting adalah inti yang menyimpan informasi genetik, mitokondria yang menghasilkan energi kimia, dan ribosom yang merakit protein. Yang keempat ada sel. Sel merupakan bagian struktur dalam fungsional terkecil dari makhluk hidup. Berbagai jenis molekul yang saling berkaitan yang membentuk organel sel yang memerankan fungsinya masing-masing untuk melakukan aktivitas metabolisme yang merupakan ciri sebuah kehidupan. Berdasarkan jumlahnya, sel. Yang kelima ada jaringan. Jaringan terbuat dari sel yang bekerja sama untuk melakukan tugas tertentu. Jaringan berperan membentuk struktur dasar pada bagian tubuh makhluk hidup. Jenis-jenis jaringan yang jaringan otot, jaringan ikat, jaringan saraf, dan jaringan epitel. Yang keenam adalah organ. Organ adalah sistem jaringan yang bekerja sama dalam skala yang lebih besar untuk melakukan pekerjaan tertentu di dalam tubuh makhluk hidup. Yang ketujuh ada sistem organ. Sistem organ adalah sekumpulan organ yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi tubuh tertentu. Misalnya sistem pernapasan menggunakan paru-paru, saluran udara, dan otot pernapasan untuk menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Dan yang terakhir adalah tubuh atau organ. Sistem intergumenter. Fungsinya sebagai perlindungan jaringan di bawahnya, regulasi suhu tubuh, eliminasi zat sisa, mencegah kehilangan cairan, menerima rangsangan, raba, tekan, dan sakit. Uji diagnostik, biopsi, sedia KOH, kultur jaringan, dan kultur mikrobiologi. Sistem rangka. Rangka manusia tersusun dari 206 tulang yang dihubungkan tendon, ligamen, dan tulang rawan. 8 buah tulang kepala, 25 buah tulang rangka dada, 14 buah tulang wajah, 26 buah tulang di belakang dan pinggul, 6 buah tulang di telinga dalam, 64 buah tulang di lengan, 1 buah tulang di lidah, 62 tulang di kaki. Fungsi dari sistem rangka yaitu tempat melekatnya otot, melindungi organ dalam, menopang memberi bentuk tubuh, produksi sel darah, cadangan mineral, dan uji diagnostik.
kalsium, fosfor, vitamin D, analisis cairan sendi, dan asam urat. Sistem otot. Sistem otot manusia terdiri atas 650 otot. Otot juga berada pada bagian tubuh yang paling belakang. Jenis otot yaitu yang pertama otot rangka yang terhubung langsung pada tulang, yang kedua otot polos yang ditemukan di dalam organ pencernaan, yang ketiga otot jantung yang ditemukan hanya pada jantung. Fungsi dari otot yaitu membantu pergerakan tubuh, aliran darah, dan menjalankan fungsi tubuh lainnya. Uji diagnostik: antibodi autoimun, LDH, asam nukleat, mioglobin, kultur biopsi jaringan. Sistem syaraf. Sistem syaraf terdiri atas otot, sumsum tulang belakang, organ sensorik, dan saraf-saraf. Saraf berfungsi untuk memberikan informasi dan regulasi, menerima rangsangan indera kontrol intelektual, mengatur pergerakan dan fungsi fisiologis. Uji diagnostik: antibodi reseptor acetylcholine, analisis cairan otak, kolinesterase, dan kadar obat. Sistem pernapasan. Sistem pernapasan berfungsi untuk menyediakan oksigen ke seluruh tubuh, mengeluarkan karbon dioksida seperti produk limbah lainnya yang dapat mematikan, membantu regulasi pH darah. Terdapat 3 bagian dari sistem pernapasan utama, yaitu yang pertama saluran napas, berfungsi membawa udara melewati hidung ke paru-paru. Saluran napas terdiri dari hidung, mulut, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkalius. Yang kedua ada paru-paru. Fungsi paru-paru untuk pertukaran oksigen ke dalam tubuh dan karbon dioksida di luar tubuh. Yang ketiga ada otot respirasi, termasuk diafragma dalam otot interkosal yang bekerja sama memompa, mendorong udara masuk dan keluar dari paru-paru saat bernapas. Uji diagnostik: analisa gas darah arteri, bilasal bronkus, kadar obat, kultur mikrobiologi, uji tuber kulit, dan biopsi paru. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan berfungsi sebagai tempat pemrosesan makanan menjadi energi dan nutrisi, serta pokok yang menyehatkan tubuh sebelum sisanya dikeluarkan dari tubuh. Terdapat 6 proses utama sistem pencernaan yang meliputi menelan makanan, memproduksi sekresi cairan dan enzim pencernaan, mencampur dan menggerakkan makanan serta limbahnya, mencerna makanan menjadi potongan-potongan kecil, menyerap nutrisi dan gizi, ekskresi sisa makanan yang tidak dapat dicerna. Dalam 6 proses tersebut, bagian-bagian tubuh yang ikut terlibat adalah mulut, tenggorokan, kerongkongan, esofagus, dan lambung. Usus halus, hati, kantung empedu, dan pankreas usus besar. Uji diagnostik: uji darah samar, analisis telur dan parasit. Sistem reproduksi. Sistem reproduksi manusia terdiri dari 2 jenis, yaitu sistem reproduksi wanita dan pria. Kedua jenis tersebut sama-sama berfungsi untuk menghasilkan keturunan. Sistem reproduksi wanita terdiri ovarium, saluran telur, rahim, vagina, vulva, dan kelenjar susu beserta payudara. Sedangkan reproduksi laki-laki mencakup skrotum, testis, saluran sperma, kelenjar seks, dan penis. Uji diagnostik: analisis jaringan, pap smear, kultur mikrobiologi, ARPR atau CBRL, testosteron, fosfat spesifik antigen atau PSA, estrogen, FSH, LH, CHCG. Sistem limfatik.
Sistem limfatik merupakan sistem yang berperan pula terhadap pertahanan tubuh. Sistem limfatik terdiri atas kelenjar getah bening dan pembuluh getah bening. Tugas utamanya yaitu membuat dan menyalurkan getah bening yang terdapat pada tubuh dan membantu tubuh melawan infeksi. Selain itu juga membantu menghilangkan cairan getah bening dari tubuh dan mengembalikannya ke darah. Uji diagnostik, analisa sumsum tulang. Sistem urinaria. Sistem urinaria atau perkemihan juga termasuk ke dalam ekskresi. Tetapi sistem urinaria terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan ureta. Ginjal berfungsi menyaring darah untuk membuang limbah dan menghasilkan urin. Ureter, kandung kemih, dan ureta bersama-sama membentuk saluran kemih yang berfungsi mengalirkan urin dari ginjal, menyimpannya lalu melepaskannya saat buang air kecil. Selain menyaring dan menghilangkan limbah tubuh, sistem urinaria juga dapat mempertahankan tekanan darah, pH, kalsium, dan sel darah merah. Uji diagnostik, albumin, ureum, kultur urin, urinarisah, elektrolit, osmolalitas. Sistem kardiovaskuler fungsinya sebagai transportasi O2, CO2, dan metabolisme. Distribusi nutrien, mempertahankan pH dan sisa metabolisme, mempertahankan kecairan tubuh dan elektrolit, mengatur suhu tubuh atau hemostasis. Uji diagnostik, fragilistik, CK-CK-MB, troponin T, apolipeptein. Sistem endokrin fungsinya sebagai sistem komunikasi atau hormon sebagai perantara kimia, membantu mempertahankan homeostasis, regulasi aktivitas tubuh atau metabolisme tubuh produksi. Uji diagnostik, kortisol, renin, glukagon, insulin, fungsi tiroid, D1, T2, TSH, growth hormone atau GH, uji toleransi gluten. Sistem ekskresi. Sistem ekskresi juga untuk mengeluarkan zat sisa yang tidak dibutuhkan lagi oleh manusia. Organ-organ ekskresi terdiri dari ginjal, hati, dan paru-paru. Organ hati berfungsi mengeluarkan empedu, kulit berfungsi mengeluarkan uap air dan karbon dioksida. Sistem indera. Sistem indera yang berfungsi sebagai penerima rangsangan yang berasal dari lingkungan sekitarnya. Terdapat 5 sistem indera yang tersebut panca indera dengan tugasnya masing-masing. Yang pertama, indera penglihatan dengan menggunakan mata. Yang kedua, indera pendengaran menggunakan telinga. Indera penciuman melalui hidung. Dan keempat, indera peraba yang dapat dirasakan oleh kulit. Dan yang kelima, indera pengecap menggunakan lidah. Cukup sekian dari saya tentang penjelasan anatomi dan fisiologi. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.